Kami dari kelompok 2 Prodi Ilmu Hukum. Nama kelompok Usman Andreas Mutiara Ayu Maimuna dan Fajril. Dengan mata kuliah Budi Pekerti Madya, dosen pengampu Bapak Doni Yanuar. Dengan judul Akibat Bertikai dan Dampak Positif Kerukunan. Akibat bertikai dan dampak positif kerukunan. Pertikaian adalah suatu proses di mana individu untuk memenuhi tuntutannya dengan cara menentang yang disertai dengan ancaman. Sebagai pengendalian suatu pertentangan dalam bentuk lunak, contohnya seperti seminar diskusi. Untuk menghidupkan norma-norma yaitu pertentangan menyangkut tujuan, nilai, atau kepentingan. Bentuk pertikaian, bentuk atau jenis-jenis pertikaian dalam masyarakat antara lain ada dua yang kita sebutkan di sini, yaitu pertikaian individu dan juga pertikaian kelompok. Pertikaian individu ini dilakukan secara individu yang berarti didasari atas masalah pribadi. Dalam ruang lingkupnya sangatlah kecil. Pertikaian seperti ini lebih sering terjadi pada masalah-masalah seperti masalah keluarga yang menyebabkan disorganisasi. Yang kedua, masalah kelompok. Masalah kelompok, ruang lingkupnya cukup besar dibandingkan dengan pertikaian yang lainnya. Pertikaian kelompok biasanya dipicu oleh unsur sara. Masalah sara ini termasuk dengan agama, budaya, ras, atau adat istiadat yang diriskan kepada masyarakat. Saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak pertikaian, yaitu dampak adanya pertikaian yang ada di masyarakat. Antara lain, 1. Merusak kerukunan antar hidup manusia. Yang kedua, mendorong adanya konflik dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, merugikan kedua belah pihak, baik secara material ataupun non-material. Yang keempat, memicu terjadinya disintegrasi masyarakat. Contoh pertikaian yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kasus mengenai adanya persaingan yang sangat tajam antara anak-anak geng motor satu dengan anak-anak geng motor lainnya. Yang kedua, konflik etnis atau agama yang biasa bentuk pertikaian yang muncul akibat perbedaan suku dan ras atau agama. Yang ketiga, politik menjadi kasus pertikaian yang terjadi dalam tanah sistem sosial pemerintahan, seperti persaingan kekuasaan, konflik ideologi, atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan. Akibat bertikai. Bertikai, baik dalam skala kecil maupun besar, membawa konsekuensi yang melampaui konflik langsung itu sendiri. Pertikaian seringkali memunculkan akibat-akibat yang merugikan masyarakat secara menyeluruh. 1. Pecahnya hubungan sosial. Nah, pertikaian mengakibatkan pecahnya hubungan sosial. Persahabatan yang terjalin selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap akibat konflik yang tidak terkendali. Yang kedua, menurunnya produktivitas. Pertikaian di lingkungan kerja atau dalam komunitas dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas. Fokus yang seharusnya diarahkan pada pencapaian tujuan bersama terpecah oleh konflik internal. Yang ketiga, ada penghambatan pembangunan. Bertikai juga bisa menjadi penghambat pembangunan. Di tingkat masyarakat, konflik internal bisa membuat upaya pembangunan bersama menjadi sulit dicapai. Dampak positif kerukunan. Sebaliknya, kerukunan adalah pondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang harmonis dan maju bersama. Dalam kerukunan, kita menemukan sejumlah dampak positif yang membawa berkah bagi semua pihak. Dampak yang pertama yaitu menciptakan lingkungan aman. Dengan kerukunan dapat menciptakan lingkungan aman dan damai. Dalam suasana yang harmonis, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman, menciptakan pondasi yang kokoh untuk kehidupan bersama. Dampak yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial. Kerukunan mendukung pencapaian kesejahteraan sosial. Masyarakat yang saling mendukung dan bekerja sama cenderung menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas hidup.
Dampak yang terakhir yaitu menyuburkan kreativitas dan inovasi. Kerukunan membuka pintu bagi kolaborasi yang produktif. Di tengah lingkungan yang rukun, ide dan inovasi dapat berkembang dengan subur, menciptakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendalaman materi. Tentu saja pertikaian dapat bermula dari perbedaan pandangan, nilai, dan kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa keberagaman adalah suatu kekayaan yang harus dijaga dan dikelola dengan baik dan bijak. Dialog antar budaya, saling menghargai, perbedaan adalah kunci untuk menjaga kerukunan. Keberagaman sebagai kekuatan. Salah satu dimensi penting dalam menjaga kerukunan adalah merayakan keberagaman. Kita hidup dalam masyarakat yang heterogen dan memahami keberagaman sebagai sumber kekuatan adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif. Toleransi sebagai pilar kerukunan. Toleransi adalah kunci untuk menjaga keberagaman, memberikan ruang bagi perbedaan dan menghargai hak setiap individu untuk memiliki pandangan dan keyakinan. Memiliki keyakinan sendiri adalah langkah penting dalam menciptakan kerukunan yang berkelanjutan. Pelibatan masyarakat dalam keputusan bersama. Keberagaman juga mencakup peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mengambil keputusan. Keterlibatan yang merata dan berbagai kelompok masyarakat adalah pondasi untuk mewujudkan kerukunan yang sejati. Kesimpulan, dari penjelasan tadi dapatlah dikatakan bahwa pertikaian sebagai ketidaksepakatan yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang bertentangan dan dapat melibatkan konfrontasi fisik, kekerasan verbal, atau ancaman kekerasan. Sehingga, atas dasar itulah, maka adanya pertikaian akan mengarah pada disintegrasi antara individu ataupun kelompok. Sehingga kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif yang didapatkannya. Terima kasih.